Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dari matkul manajemen investasi dan teori portofolio yang menjelaskan tentang lingkungan investasi. Nama saya Noreta Dwi Sari. Saya di sini tidak sendiri. Saya didampingi oleh teman saya Wibawa Ari Sumanto dan Yunita Multi Nengtias. Pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Kegiatan investasi dalam mata kuliah ini pembahasan investasi berkaitan dengan pengolahan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan atau marketable securities. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti yang pertama, ada investasi nyata atau real investment, secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin, pabrik. Yang kedua, ada investasi keuangan, financial investment, melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Untuk sekuritas sendiri memiliki arti yaitu surat utang yang dapat dijadikan uang atau kas dengan cepat. Sifat sekuritas liquid sehingga bisa diperjualbelikan dengan cepat. Beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEJ ada saham biasa, saham preferen, obligasi konversi, sertifikat rek, dan waran. Makna dari macam-macam sekuritas yang diperdagangkan. Yang pertama ada saham. Saham memiliki arti bukti tanda kepemilikan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi memiliki arti surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Yang ketiga ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang dapat ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya. Yang keempat ada sertifikat rek, sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Yang kelima ada waran, sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ada pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya, pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Definisi dan jenis investor. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama investor individual atau retail investor. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua ada investor institusional atau institutional investor. Investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana atau bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Investasi dan konsumsi. Kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini atau present value. Pendapatan di masa datang, orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Tujuan investasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak, dan lain-lain. Dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan
dan retur yang terjadi. Retur yang diharapkan merupakan tingkat retur yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan retur yang terjadi atau retur aktual merupakan tingkat retur yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Dasar keputusan investasi resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan retur aktual yang berbeda dengan retur yang diharapkan. Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi retur aktual lebih rendah dari retur minimum yang diharapkan. Retur minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai retur yang disyaratkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibowo Ari Sumanto, NIM 61 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan antara lain perantara keuangan. Apa yang disebut perantara keuangan? Ya, perantara keuangan juga dikenal sebagai lembaga keuangan, adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lain. Terus yang kemudian ada proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu antara lain yaitu sekuritas apa yang dipilih, kemudian berada berapa banyak investasi yang akan dilakukan tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Kemudian ada beberapa langkah dalam proses investasi, antara lain yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi, kemudian melakukan analisis sekuritas, kemudian melakukan pembentukan portofolio dan melakukan revisi portofolio, dan terakhir adalah evaluasi kinerja portofolio tersebut. Pasar dan transaksi investasi. A. Pasar efek. Pasar efek atau sekuritas market merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar dan peminta dana melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas. Jenis-jenis pasar efek antara lain yang pertama adalah pasar uang atau money market, di mana efek jangka pendek diperjualbelikan. Ini biasa dilakukan oleh dalam kegiatan perbankan. Yang kedua adalah pasar modal atau capital market, di mana transaksi dilakukan untuk efek jangka panjang, yaitu saham dan obligasi. Di dalam pasar modal dapat digolongkan menjadi dua pasar, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana emisi baru efek ditawarkan oleh publik. Emisi baru ini artinya adalah saham-saham yang baru ditawarkan dari perusahaan yang go public ke publik. Kemudian adalah pasar sekunder atau secondary market, adalah pasar di mana efek diperdagangkan setelah penjualan perdana. Jadi setelah masuk ke pasar perdana sebagai saham perdana dari perusahaan yang baru saja buku publik, akhirnya lari ke pasar sekunder untuk diperdagangkan di pasar sekunder ini. Jadi saham-saham di sini adalah saham yang sudah diterbitkan terlebih dahulu. Nah, jadi saham-saham yang sudah lama lah kasarannya seperti itu. Pasar sekunder ini terdiri dari bursa efek atau Organized Securities Exchange dan pasar melalui counter atau over counter market. B. Bursa efek atau Securities Exchange adalah suatu lembaga sentral yang memiliki kekuatan dalam penawaran dan permintaan pada efek tertentu. Tujuannya adalah untuk memenuhi semua pesanan pembelian pada harga yang rendah dan untuk pesanan penjualan dengan harga yang tinggi dan setinggi-tingginya, sehingga kita mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Jadi kasarannya kita beli 10.000,
Nah, bagaimana? Nanti kita jual dengan harga yang lebih tinggi, setinggi-tingginya. Kalau bisa wes udah nggak tahu udah berapa harganya, pokoknya yang setinggi-tingginya yang mungkin yang mungkin bisa dicapai, atau apakah itu bisa jadi 15.000, 20.000, atau bahkan 100.000, seperti itu. Nah, C adalah peraturan pasar efek. Peraturan pasar efek adalah peraturan perundang-undangan tentang efek yang dikeluarkan terutama untuk menjamin keterbukaan yang cukup dan akurat mengenai informasi bagi investor yang ada dan potensial. Yang kedua adalah untuk mencegah dan menghukum penyalahgunaan. Yang ketiga adalah membentuk lembaga, yaitu komisi dan bursa, yang ditugasi untuk menegakkan hukum dan penyelenggaraan transaksi. D adalah transaksi efek. Di bursa efek ini kita tidak dapat melakukan transaksi sendiri, jadi kita membutuhkan pihak yang dapat bertransaksi di dalam bursa efek, yaitu yang bisa disebut dengan pialang saham atau stockbroker. Mereka adalah pialang saham ini adalah mereka yang mendapat lisensi dari bursa efek untuk melakukan perdagangan efek yang terkait pada 3 bursa, sehingga menjadi perantara bagi investor untuk membeli dan menjual efek saham dan obligasi, seperti itulah. Namun untuk melakukan transaksi di sini kita harus membuka akun terlebih dahulu. Nah, di sini dalam pembukaan akun itu terdiri dari 3 akun, yaitu akun tunggal, akun tunai, dan akun diskresioner. Di transaksi efek ini sendiri terbagi atas 3 jenis dasar transaksi, yaitu pembelian panjang atau long purchase, pembelian pendek atau short seek, dan terakhir ada pembelian margin atau margin purchase. Jenis pesanan dasar dari transaksi efek di sini terdiri atas, yang pertama adalah pesanan pasar atau market order, yang kedua pesanan terbatas atau limit order, yang ketiga adalah pesanan stop kerugian atau stop loss order. Untuk melakukan transaksi efek di bursa efek, kita membutuhkan biaya transaksi karena kita harus memilih pihak untuk sebagai representasi kita, yaitu biaya fee, komisi untuk pialang saham yang kita pilih. Nah, biaya transaksi tersebut terbagi atas 2, yaitu biaya tarif komisi tetap dan biaya tarif komisi yang dirundingkan. Di sini tarif komisi tetap ini biasanya kalau kita membeli saham atau obligasi dengan nilai yang relatif kecil. Nah, relatif kecil di sini saya juga kurang paham seberapa besar kecil atau besarnya itu. Jadi yang relatif kecil itu berarti ya skala kecil, mungkin beli 1 lot 2 lot gitu. Terus yang satunya adalah komisi yang dirundingkan, negotiated commission. Ini untuk transaksi besar atau institusional. Ini mungkin transaksi besar yang mungkin sampai 10 lot 20 lot gitu, atau bahkan untuk membeli saham atau menjual saham kepada antar perusahaan. Jadi perusahaan A mau membeli saham B, jadi dia harus membeli sahamnya dia berapa. Nah, nanti fee-nya itu akan dirundingkan dengan pihak pialang sahamnya juga, begitu menurut saya, seperti itu. Nah, lanjut, hasil dan resiko investasi. Yang pertama adalah konsep hasil atau return dapat dipandang sebagai penghargaan untuk suatu investasi. Yang kedua adalah, yang B adalah unsur-unsur di dalam hasil adalah, yang pertama adalah penghasilan berjalan atau current income.
yaitu penghasilan periodik yang diterima secara tunai atau cepat dapat berubah menjadi tunai yang bersumber dari mungkin dari bunga, obligasi, atau mungkin dividend saham, karena kita mungkin membeli saham untuk investasi ke perusahaan tersebut. Yang kedua adalah capital gain atau capital loss. Capital gain berupa kenaikan nilai karena nilai jual investasi lebih tinggi dari harga belinya, dan capital loss sebaliknya, capital loss berupa penurunan nilai karena harga jual investasi lebih rendah dari harga belinya. Kemudian adalah tingkat hasil. Tingkat hasil adalah level of return atau tingkat pendapatan yang dicapai atau diharapkan dari suatu investasi tergantung dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada sifat-sifat internal, yang kedua kekuatan eksternal, atau yang ketiga dari inflasi. Nah, demikian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Multining Tias akan melanjutkan presentasi tentang hasil dan risiko investasi pada poin D, yaitu pengukuran hasil. Nah, pengukuran hasil ini didapatkan dari suatu investasi berdasarkan atas waktu, penghasilan berjalan, dan capital gain. Pengukuran hasil terdapat 3 faktor utama, yaitu bunga. Yang kedua, hasil selama periode investasi ditanamkan. Dan yang ketiga, nilai waktu dari uang. Pada faktor utama, yaitu bunga, memiliki cara dalam pengukuran, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Pada bunga sederhana, caranya yaitu bunga dibayarkan hanya pada saldo aktual. Nah, selama jumlah waktu aktual dana itu kepada yang bersangkutan sehingga dapat ditabung. Kemudian pada bunga majemuk. Bunga majemuk ini bunga yang dibayarkan baik pada tabungan awal maupun pada setiap bunga yang terpupuk dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk faktor yang kedua, yaitu hasil selama periode investasi ditanamkan. Dalam perhitungan jumlah hasil investasi ini, seluruh hasil yang diperoleh selama periode di mana suatu investasi itu dipegang, ditahan, dan ditanam sehingga menghasilkan periode penanaman atau HPR. Pada faktor yang ketiga, yaitu nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ini ditempatkan pada nilai mendatang atau future value, nilai sekarang atau present value, yang C nilai sekarang dari suatu aliran penghasilan, kemudian investasi yang layak, dan yang terakhir yield. Untuk nilai mendatang atau future value merupakan suatu jumlah di mana deposit sekarang itu akan tumbuh selama satu periode. Nah, bila ditempatkan dalam tabungan, maka bunga menjadi bunga majemuk. Kemudian pada nilai sekarang atau present value, kebalikan dari nilai mendatang. Nah, artinya sebagai nilai saat ini dari suatu jumlah akan diterima di mana ketika datang. Jadi tingkat bunga itu digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau disebut dengan tingkat diskon. Untuk nilai sekarang dari suatu aliran penghasilan itu jumlah yang akan diterima secara mendatang bisa berupa satu jumlah sekaligus ataupun satu aliran. Nah, yang akan diterima setiap tahun sebagaimana penerimaan hasil dari suatu investasi tersebut. Yang D, investasi yang layak. Investasi yang layak ini dianggap layak apabila nilai sekarang dari penerimaan sama atau melebihi dari pengeluaran. Nah, di mana pengeluaran tersebut dari investasi dilakukan sekarang, sehingga pengeluaran dan nilai sekarangnya itu dianggap sama.
Yang terakhir yaitu yield. Yield itu merupakan tingkat diskon di mana nilai sekarang itu didapatkan dari penerimaan yang tetap sama dengan pengeluaran investasinya atau cost. Kemudian slide selanjutnya yaitu resiko. Resiko merupakan kemungkinan bahwa hasil nyata dari suatu investasi dapat berbeda dari nilai yang diharapkan. Resiko ini memiliki sumber-sumber, yakni yang pertama resiko bisnis, kedua resiko finansial, kemudian resiko daya beli, yang keempat resiko suku bunga, kemudian resiko likuiditas, dan yang terakhir resiko pasar. Dari resiko bisnis merupakan derajat ketidakpastian dari suatu hasil investasi dan kemampuan di mana untuk membayar investasi berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya. Untuk resiko finansial, yaitu resiko yang berhubungan dengan kombinasi pembelanjaan hutang dan penyertaan modal yang digunakan untuk membelanjai suatu perusahaan. Nah, ketika makin besar proporsi hutangnya, maka makin besar resikonya. Untuk resiko daya beli, resiko ini kemungkinan terdapat pada perubahan tingkat harga, di mana investasi dan nilainya itu paralel dengan tingkat harga yang akan menguntungkan pada periode kenaikan. Untuk resiko suku bunga merupakan resiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga, terutama yang memberikan hasil tetap. Untuk resiko likuiditas, resiko ini sulit dalam likuiditas, yaitu pada suatu investasi dengan mudah pada harga yang layak. Yang terakhir resiko pasar, yaitu resiko yang timbul oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Kemudian membahas tentang pembentukan program investasi. Pembentukan program investasi ini terdapat perencanaan finansial. Nah, perencanaan finansial ini meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, penilaian keadaan finansial saat ini, menetapkan tujuan finansial, dan menyusun anggaran. Dari masing-masing pengertian tersebut, pada penilaian keadaan finansial ini dapat diartikan sebagai menilai dengan melihat laporan keuangan yang dapat dilihat dari neraca hingga laba rugi. Kemudian pada menetapkan tujuan finansial dilakukan dengan menentukan suatu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk penyusunan anggaran sendiri atau budget adalah suatu rencana pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman arahan kegiatan finansial untuk mencapai tujuan jangka pendek. Anggaran sendiri terdiri dari 3 aspek utama, yaitu perkiraan pendapatan, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan surplus atau defisit. Kemudian pada poin B yaitu asuransi. Asuransi itu merupakan unsur penting dalam perencanaan finansial. Kenapa? Karena untuk memberikan perlindungan terhadap peristiwa yang merugikan keuangan dan memberikan kemanfaatan tunai. Pada prinsip-prinsip asuransi yaitu resiko dalam asuransi, mekanisme asuransi, dan resiko yang dapat diasuransikan. Prinsip yang pertama yaitu resiko dalam asuransi itu dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang menyangkut kerugian ekonomis. Kemudian pada mekanisme asuransi memungkinkan seseorang untuk mengurangi resiko finansial dengan cara membagi kerugian yang menyangkut terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Kemudian
prinsip yang ketiga yaitu resiko yang dapat diasuransikan. Nah, dengan syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan ini ada 4 poin. Yang pertama, harus ada sekelompok besar orang dengan eksporter kerugian yang serupa. Jadi intinya itu harus sama. Yang kedua, eksporter kerugian tersebut harus dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga, biaya asuransinya harus relatif rendah. Dan yang terakhir, resiko itu tidak boleh memiliki potensi malapetaka besar. Untuk poin yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini terdapat golongan jenis yaitu asuransi kematian atau term life insurance, kedua asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yang ketiga asuransi dwiguna atau endowment insurance, dan yang terakhir asuransi jiwa universal. Untuk asuransi kematian yaitu asuransi jiwa di mana pihak itu bertanggung jawab membayar sejumlah uang pertanggungan tersebut secara tertentu jika bertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan. Untuk asuransi seumur hidup memberikan pertanggungan seumur hidup dari seorang tertanggung. Asuransi ini mengandung tabungan yang dikenal sebagai nilai tunai. Untuk asuransi dwiguna memberikan pembayaran jaminan kepada ahli waris. Jika tergantung meninggal, maka dalam masa pertanggungan atau kepala tertanggung sendiri jika ia tetap hidup dan pada akhir masa pertanggungannya. Untuk asuransi jiwa ini mengandung asuransi kematian dan nilai tunai seperti pada whole life dan endowment. Whole life itu asuransi seumur hidup dan asuransi dwiguna. Tetapi asuransi universal ini memberikan informasi rinci mengenai biaya polis dan jaminan. Dapat dicontohkan seperti komisi penutupan, biaya inkaso atau penagihan premi, bunga atas nilai tunai, dan biaya perlindungan asuransi yang sebenarnya. Kemudian asuransi juga memiliki program pensiun, yaitu pensiun memberikan perlindungan terhadap kehidupan yang panjang. Untuk slide selanjutnya membahas tentang pajak. Pajak memiliki jenis pada pajak penghasilan yang tergolongkan menjadi 2. Satu, penghasilan biasa atau ordinary income. Penghasilan biasa ini didapatkan dari gaji, dividen, bunga, penghasilan, dan dari laba perorangan atau firma. Untuk penghasilan capital gain atau loss, yaitu keuntungan akibat penjualan kekayaan modal atau kapital aset dengan harga di atas pembelian semula. Pada pajak juga terdapat investasi dan perpajakan. Investasi dan perpajakan ini bagi seorang investor meliputi penghasilan berjalan, capital gain, perlindungan pajak, dan perencanaan pajak. Sekian telah usai presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.